Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Kali ini Mimin akan bawakan novel Donghua terbaru. Donghua ini baru saja rilis dengan total 3 episode. Donghua ini berjudul Return of the Immortal Emperor. 3000 tahun yang lalu, Yun Qingyan jatuh ke alam abadi dari dunia fana. 3000 tahun kemudian, ia menjadi kaisar ilahi Yun yang mengguncang seluruh alam abadi. Menerobos kehampaan dan kembali ke dunia fana, Yun Qingyan menyadari bahwa hanya 3 tahun telah berlalu di sini. Dulu, aku tak memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang yang kusayangi. Sekarang, aku ingin seluruh dunia bersujud di kakiku. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Bab 1 kembali dari alam abadi. Dinasti Tianyuan, Kota Tianyu. Angin musim gugur berdesir, menambah sentuhan kenyamanan bagi kota Tianyu. Pada saat ini, di jalan yang ramai, seorang pemuda berjubah merah sedang berjalan. Ia tampak berusia 17 atau 18 tahun, tidak terlalu tampan, tetapi wajahnya halus dan bersih, bagaikan batu giok putih tanpa cacat. Tubuhnya memancarkan aura perubahan, tidak seperti yang seharusnya dimiliki orang seusianya, lebih seperti pria tua yang lapuk. Tatapannya menyimpan kedalaman yang tak terlukiskan, sedalam bintang di malam hari, seolah mampu menembus segala hal di dunia. Di punggungnya, ia membawa sarung pedang kosong tanpa pedang. Pola-pola misterius terukir di sarungnya, memancarkan aura yang tak terduga. Kehidupan antara surga dan bumi bagaikan pandangan sekilas. Mungkin satu-satunya hal yang menghiburku adalah bahwa aliran waktu di alam abadi dan alam fana berbeda, 1000 kali lipat. 3000 tahun di alam abadi, dan hanya 3 tahun berlalu di benua Tianxing. Menatap jalan-jalan yang familiar dari ingatannya, kini muncul kembali di hadapannya, Yun Qingyan tiba-tiba mendesah dalam hati. Ayah, ibu, kakak, aku telah bertahan selama 3000 tahun di alam abadi, dan kalian, bagaimana kabar kalian selama 3 tahun terakhir ini? Membayangkan reuni dengan keluarganya membuat Yun Qingyan gembira. Bagi keluarganya, mereka baru berpisah selama 3 tahun, tetapi bagi Yun Qingyan, ia telah berpisah selama 3000 tahun penuh. Tak seorang pun tahu bagaimana Yun Qingyan bertahan selama 3000 tahun itu. Bermalam-malam, ia terbangun kaget karena mimpi tentang orang tua dan saudara perempuannya. Air mata membasahi wajahnya. 3 tahun lalu di benua Tianxing, Yun Qingyan menghadapi badai spasial, sebuah fenomena yang mungkin hanya terjadi sekali dalam 1 miliar tahun, saat berlatih di alam liar. Ketika ia terbangun dari komanya, ia telah meninggalkan benua Tianxing dan tiba di alam abadi yang legendaris. Alam abadi adalah dunia yang sepenuhnya berbeda dari benua Tianxing. Legenda mengatakan bahwa seniman bela diri di benua Tianxing, setelah berkultivasi hingga puncak seni bela diri, dapat menerobos ruang angkasa dan naik ke alam abadi. Dalam legenda benua Tianxing, alam abadi adalah tanah kebahagiaan, surga bagi para seniman bela diri. Namun, Yun Qingyan tahu bahwa alam abadi bukanlah surga, bahkan, seringkali, alam itu lebih brutal daripada neraka. Tidak ada hukum di alam abadi, yang ada hanyalah hierarki berdasarkan kekuatan, dan yang kuat memangsa yang lemah. Selama kultivasi seseorang cukup kuat, mereka dapat bertindak sewenang-wenang, melakukan pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, dan penjarahan, mendorong prinsip seleksi alam dan survival of the fittest ke titik ekstrim. Beberapa dewa akan membunuh untuk melampiaskan amarahnya saat suasana hatinya sedang buruk. Keluarga alkemis akan secara sewenang-wenang menangkap individu yang lebih lemah untuk dijadikan budak obat, menggunakan mereka sebagai kelinci percobaan untuk berbagai ramuan. Sebagian besar penambang di tambang immortal juga diculik untuk menggali, tidak hanya tidak mendapat bayaran tetapi juga tidak mendapatkan 3 kali makan sehari tanpa perlindungan. Yun Qingyan bahkan menyaksikan seorang dewa jahat membantai seluruh kota yang dihuni jutaan makhluk hidup untuk memurnikan artefak ajaib. Di alam abadi, hal yang termurah adalah nyawa. Untuk suatu hari kembali ke benua Tianxing, dan bertahan hidup di alam abadi yang kompetitif, Yun Qingyan memulai perjalanan kultivasinya yang tiada henti. Proses ini penuh dengan rintangan dan kesulitan, di mana satu kesalahan kecil saja dapat mengakibatkan kutukan abadi. Tapi Yun Qingyan tetap bertumbuh. Setelah menanggung cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, ia menjadi salah satu dari 10 kaisar abadi yang mendominasi alam abadi. Kaisar abadi berada di puncak hierarki alam abadi. Hentakan kaki mereka dapat mengguncang alam abadi 3 kali, dan satu kata dapat menentukan nasib miliaran nyawa. Akan tetapi, meskipun memiliki kultivasi yang menantang surga dan kekuatan yang luar biasa, Yun Qingyan tidak pernah dapat benar-benar berintegrasi ke alam abadi. Sulit meninggalkan tanah kelahirannya, Di hati Yun Qingyan, benua Tianxing adalah rumah sejatinya, dan orang-orang yang paling ia sayangi masih ada di sana. Setelah menjadi kaisar abadi, Yun Qingyan mulai mencari cara untuk kembali ke benua Tianxing.
Dia mengerahkan seluruh sumber dayanya dan akhirnya menemukan pedang dewa spasial, pembunuh surga, yang tersisa dari era kuno abadi. Ruang di alam abadi sangat stabil, bahkan serangan penuh kaisar abadi pun tak mampu mengguncangnya sedikit pun. Namun, dengan pedang ilahi pembunuh surga, Yun Qingyan akhirnya berhasil merobek celah di ruang alam abadi. Setelah memasuki celah spasial, Yun Qingyan mulai menggunakan pedang ilahi pembunuh surga untuk membuka jalan menuju benua Tianxing. Prosesnya penuh bahaya, karena saat membuka lorong spasial, ia juga harus terus-menerus waspada terhadap serangan eksternal. Ia bertemu setidaknya 100 binatang rakus, dan bahkan binatang buas kuno yang telah lama punah di alam abadi pun muncul. Pada saat Yun Qingyan berhasil kembali ke benua Tianxing, kultivasinya hampir habis, dan bahkan, pedang ilahi pembunuh surga pun hilang, hanya menyisakan sarung pedang yang kosong. Kultivasi dapat dipulihkan secara perlahan, dan pedang ilahi pembunuh surga, meskipun hilang, memiliki kesempatan untuk ditemukan kembali. Tapi cincin penyimpanan itu, memikirkan cincin penyimpanan itu membuat hati Yun Qingyan sakit. Cincin penyimpanannya berisi semua harta miliknya, teknik kultivasi, ramuan, artefak magis, dan tumpukan batu abadi. Perlu dicatat bahwa batu abadi adalah mata uang umum di alam abadi. Meskipun pedang ilahi pembunuh surga telah hilang, sarungnya tetap utuh. Selama kultivasi Yun Qingyan pulih hingga batas tertentu, ia dapat menggunakan sarungnya untuk menemukan pedang ilahi tersebut. Tetapi dia takut, cincin penyimpanan itu tidak mungkin bisa ditemukan kembali. Untungnya, aliran waktu di alam abadi dan benua Tianxing berbeda 1000 kali lipat. Meskipun saya menghabiskan 3000 tahun di alam abadi, orang tua dan saudara perempuan saya di benua Tianxing masih hidup dan sehat. Memikirkan keluarganya, suasana hati Yun Qingyan langsung cerah. Aku ingin tahu apakah ayah sudah mencapai alam bulan. Kalau belum, aku akan memberinya beberapa petunjuk dan menjadikannya ahli terbaik di benua Tianxing dalam 10 tahun. Ibu sudah cukup dengan apa adanya, satu-satunya keinginannya adalah keluarga kita aman dan tenteram. Sekarang setelah aku kembali, tentu saja tidak ada yang bisa menindas kita. Sedangkan untuk adikku, Chaiyer, kalau tidak ada yang mengejutkan, apa yang disebut penyakit dinginnya bukanlah penyakit, melainkan tubuh spiritual bawaan, meridian dingin 9 yin. Begitu tubuh spiritualnya terbangun, kultivasinya akan tak terhentikan, dan ia akan maju pesat. Aku sungguh tak sabar bertemu kembali dengan mereka. Aku hanya ingin tahu apakah wajah ayah yang tegas akan meneteskan air mata kegembiraan saat melihatku kembali. Raut wajah Yun Qingyan tampak nakal. Sejak kecil, ayah Yun Qingyan telah berperan sebagai orang tua yang tegas. Di hadapan Yun Qingyan, ayahnya selalu tanpa senyum, berbicara sedingin gunung es berusia 10.000 tahun. Tentu saja, meskipun tegas, Yun Qingyan tahu bahwa cinta ayahnya padanya tidak kalah dari cinta ibunya. Setengah jam kemudian, sosok Yun Qingyan berhenti di pintu masuk sebuah rumah keluarga besar. Tata letaknya masih sama seperti 3 tahun lalu, hanya penjaga di gerbang yang berubah, gumam Yun Qingyan pelan sambil menatap pintu masuk rumah keluarga itu. Kepala keluarga, tepat pada saat itu, seorang pria parubaya berusia 40-an, dengan aura yang mengesankan, keluar dari balik gerbang. 10 penjaga gerbang yang bersenjatakan pedang segera membungkuk memberi salam. Bukankah ini paman tertua? Kapan dia menjadi patriark? Mata Yun Qingyan tampak terkejut. Patriark keluarga Yun telah menjadi ayahnya sejak ia lahir. Kamu, apakah kamu Yaner? Pria parubaya itu dengan cepat memperhatikan Yun Qingyan. Detik berikutnya, pria parubaya itu bergegas menghampiri dan memeluk Yun Qingyan erat-erat, sambil berkata penuh semangat, Yaner, akhirnya kau kembali. Setelah 3 tahun menghilang, kami hampir mengira kau telah. Suara paman tertua Yun Han tercekat sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Ini adalah air mata kebahagiaan. Yun Qingyan tumbuh besar di bawah pengawasannya, di dalam hatinya, ia hampir menganggap Yun Qingyan seperti anaknya sendiri. Maafkan aku, Paman Sulung, karena membuatmu khawatir. Hidung Yun Qingyan juga terasa geli. Ia bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam dari Paman Sulungnya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kamu masih hidup dan kembali adalah penghiburan terbesar bagi Paman tertuamu. Kata paman tertua Yun Han, sambil menepuk dahi Yun Qingyan seperti biasa. Untungnya, adegan ini tidak disaksikan oleh siapapun dari alam abadi, kalau tidak, mereka pasti ketakutan setengah mati. Ada yang berani menyentuh dahi Kaisar Abadi Yun Qingyan. Seandainya orang tuamu masih di sini, mereka pasti senang sekali tahu kau kembali. Paman tertua Yun Han mendesah. Paman Sulung, apa yang terjadi pada orang tuaku? Ekspresi Yun Qingyan tiba-tiba berubah. Menghubungkan hal ini dengan paman sulungnya yang menjadi kepala keluarga, ia secara naluriah memikirkan hal terburuk. Batuk-batuk, Yaner, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Paman tertua segera batuk, meminta maaf, ceritanya panjang. Izinkan aku menceritakan situasi umumnya dulu.
2 tahun lalu, penyakit flu cair tiba-tiba sembuh dengan sendirinya, dan bakat kultivasinya menjadi luar biasa dalam semalam. Hanya dalam 1 tahun, ia meroket dari alam bintang tahap pertama ke alam bulan tahap ketiga, menjadi ahli terbaik di kota Tianyu. Hal ini tidak hanya menggemparkan kota Tianyu, tetapi juga menciptakan kehebohan besar di seluruh dinasti Tianyuan. Tapi setahun yang lalu, Cair dan orang tuamu juga mengalami situasi yang sama denganmu, mereka menghilang dalam semalam. Berbeda denganmu, mereka bertiga meninggalkan token pinggang misterius sebelum menghilang. Sambil berbicara, Paman Sulung mengeluarkan token pinggang dari tasnya yang sedang hamil. Sekilas, Yun Qingyan menyadari bahwa bahan untuk token pinggang ini adalah besi meteorit geosentris, yang diambil dari kedalaman 10.000 meter di bawah tanah. Di alam abadi, besi meteorit geosentris umumnya digunakan untuk membuat liontin, gelang, dan aksesori pribadi lainnya. Besi meteorit geosentris memiliki efek menenangkan pikiran, dan pemakaian jangka panjang dapat mengurangi risiko penyimpangan ki. Surga, pedang. Yun Qingyan mengambil token pinggang dan melihat karakter, surga, dan pedang di kedua sisinya. Mungkinkah itu sekte pedang surgawi? Yun Qingyan langsung memikirkan sebuah faksi. Yaner juga terpikir sekte pedang surgawi. Mata paman tertua Yun Han tampak terkejut. Ketika aku menunjukkan token pinggang itu kepada tetua agung, dia juga terpikir sekte pedang surgawi. Lagi pula, saat itu, masalah Cair sudah tersebar luas, sungguh ajaib. Setelah sekte pedang surgawi mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan menerima Cair ke sekte mereka. Dan orang tuamu akan ikut ke sekte pedang surgawi untuk mengurus kehidupan Cair sehari-hari. Tentu saja, semua ini hanya spekulasi, jadi hanya aku dan tetua agung yang tahu tentang ini. Sekte pedang surgawi merupakan sekte kultivasi ternama di seluruh benua Tianxing, yang menguasai puluhan dinasti manusia. Dinasti Tianyuan, tempat kota Tianyu berada, adalah salah satu dinasti di bawah kekuasaan sekte pedang surgawi. Sekilas kekecewaan terpancar di mata Yun Qingyan. Orang-orang yang paling ingin ditemuinya saat ini adalah orang tuanya dan Cair, tetapi dia tidak menyangka mereka pergi ke sekte pedang surgawi. Ya, Yun Qingyan sudah yakin mereka pergi ke sekte pedang surgawi. Karena ada juga sekte pedang surgawi di alam abadi, dan token pinggang sekte pedang surgawi alam abadi, selain terbuat dari bahan berkualitas tinggi, juga identik dengan token pinggang di depannya. Paman Sulung, berapa jauh jarak dari kota Tianyu ke sekte pedang surgawi? Jika aku menunggangi kuda surai darah yang menempuh jarak 5.000 li sehari, berapa hari perjalanannya? Yun Qingyan mempertimbangkan untuk pergi ke sekte pedang surgawi. Yaner, aku khawatir kau akan kecewa. Lokasi sekte pedang surgawi, selain para muridnya, tidak diketahui orang luar manapun. Kalau tidak, Paman Sulung pasti sudah pergi ke sekte pedang surgawi sejak lama untuk memastikan keberadaan mereka, kata Paman Sulung sambil tersenyum pahit. Hal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada sekte pedang surgawi karena misteriusnya, terutama karena terlalu banyak orang yang ingin bergabung dengan sekte tersebut. Jika sekte pedang surgawi tidak menyembunyikan gerbang gunungnya, gerbang itu pasti sudah diinjak-injak sejak lama. Bagaimanapun, sekte pedang surgawi adalah sekte yang saleh. Terlepas dari sifat asli mereka, di permukaan, sekte pedang surgawi merasa tidak nyaman untuk bertindak melawan orang biasa. Setelah mendengarkan paman tertuanya, Yun Qingyan menjadi semakin patah semangat. Kultivasinya hampir habis, dan indera ketuhanannya terkuras hingga kurang dari 1/10.000 dari puncaknya. Ia tidak bisa menggunakan indera ketuhanannya untuk mencari orang, jika tidak, dengan indera ketuhanannya yang menantang surga, satu pikiran saja dapat menjangkau seluruh benua Tianxing. Untuk saat ini, aku hanya bisa memulihkan kultivasiku terlebih dahulu, lalu bersatu kembali dengan ayah, ibu, dan Cair. Bab 2 Masa Lalu Misterius. Paman Yun Han menuntun Yun Qingyan ke rumah besar dan menempatkannya di bekas kediamannya. Yun Qingyan memandangi halaman yang familiar, dan kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Sewaktu kecil, ia dan Cair suka bermain di halaman. Yaner, kemana saja kamu selama 3 tahun menghilang? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Setelah menenangkan Yun Qingyan, Paman Yun Han tak kuasa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Saat itu aku pergi ke Gunung Langya untuk berlatih, tapi aku tak menyangka akan bertemu para bandit Gunung Langya. Aku dipenjara di sarang mereka selama 3 tahun dan baru berhasil kabur beberapa waktu lalu. Yun Qingyan menceritakan kisah yang telah ia persiapkan. Kau benar-benar pergi ke Gunung Langya. Ekspresi Paman Yun Han berubah. Gunung Langya adalah sarang bandit yang terkenal kejam, tempat puluhan kelompok bandit terlibat dalam pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Karena medan Gunung Langya yang berbahaya, upaya dinasti Tianyuan untuk menumpas para bandit telah gagal berkali-kali. Untungnya, kamu lolos. Tapi Yaner, kamu tidak boleh pergi ke tempat berbahaya seperti itu lagi. Kata Paman Yun Han dengan rasa takut yang masih tersisa.
Bagaimana Paman bisa tahu bahwa Yun Qingyan memang pergi ke Gunung Langya untuk berlatih, tetapi dia tidak ditangkap oleh bandit, sebaliknya, dia tersapu ke dunia abadi oleh badai spasial. Tapi Yaner, apakah kamu punya kesempatan untuk berkultivasi selama 3 tahun ini? Bagaimana tingkat kultivasimu saat ini? Paman Yun Han bertanya lagi, tampak sangat khawatir dengan pertanyaan ini. Tingkat kultivasi, kau bertanya. Yun Qingyan tersenyum pahit dan berkata, kira-kira setara dengan seniman bela diri fana di tahap ketiga alam bintang. Paman Yun Han tidak menyadari bahwa deskripsi Yun Qingyan mengandung kata-kata, ahli bela diri fana. Secerca kekecewaan melintas di matanya. 3 tahun yang lalu, di usia 15 tahun, Yun Qingyan sudah menjadi jenius nomor 1 di kota Tianyu, dengan kultivasi tahap kelima alam bintang. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, kultivasinya malah mengalami kemunduran, bukannya kemajuan. Namun, itu bisa dimaklumi, setelah dipenjara oleh bandit selama 3 tahun, di mana ia bisa menemukan waktu untuk berkultivasi. Bahkan, merupakan suatu berkah bahwa kultivasinya tidak dilumpuhkan oleh para bandit. Yaner, kamu tidak perlu berkecil hati. Dengan bakatmu, bahkan jika kamu mulai berkultivasi lagi sekarang, kamu pasti akan kembali ke puncakmu dalam beberapa tahun. Paman Yun Han menghibur Yun Qingyan. Ya, aku mau. Yun Qingyan mengangguk, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda tekad, hanya kesan biasa saja. Paman, bisakah kau mengantarku ke paviliun herbal keluarga? Tanya Yun Qingyan tiba-tiba. Benua Tianxing tidak seperti dunia abadi, yang memiliki energi spiritual abadi yang melimpah. Benua ini hanya memiliki tingkat energi spiritual terendah. Jika Yun Qingyan hanya mengandalkan energi spiritual, ia akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk memulihkan kultivasinya sepenuhnya. Dan Yun Qingyan jelas tidak bisa menunggu 100 tahun. Oleh karena itu, ia punya ide untuk memurnikan pil. Dengan bantuan pil, kecepatan pemulihan kultivasinya dapat meningkat secara eksponensial. Paviliun herbal. Ekspresi sulit melintas di wajah Paman Yun Han, lalu ia bertanya, Yaner, apa yang ingin kau lakukan di paviliun herbal? Mungkinkah kau mempelajari alkimia selama 3 tahun kau di penjara? Ya, yang di penjara bersamaku adalah seorang alkemis. Selama 3 tahun ini, aku diam-diam belajar alkimia darinya dan telah menerima semua ajaran sejatinya. Ini juga alasan yang telah disiapkan Yun Qingyan sebelumnya. Wajah Paman langsung berseri-seri karena gembira. Alkemis adalah salah satu profesi paling mulia di benua Tianxing. Bahkan alkemis tingkat manusia terendah pun memiliki status yang tak kalah tinggi darinya, pemimpin klan keluarga Yun. Bagaimana kalau begini, Yaner? Beritahu aku ramuan apa yang kau butuhkan. Aku akan mengirimkannya besok. Paman Yun Han berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Meskipun Yun Qingyan tidak mengerti mengapa Paman tidak mau membawanya ke paviliun herbal, dia tetap menyebutkan herbal yang dibutuhkannya. Luas dunia abadi tak terhitung kali lebih besar daripada benua Tianxing, sehingga hampir semua tanaman herbal yang ditemukan di benua Tianxing juga ada di dunia abadi. Ramuan yang diminta Yun Qingyan sekarang semuanya umum dan biasa saja, tanpa persyaratan khusus untuk kondisi pertumbuhan. Tanpa kejutan, semuanya akan ditemukan di benua Tianxing. Ayah, ku dengar Kakak Yan sudah kembali. Saat itu, terdengar suara gembira dari luar halaman. Hanya dalam beberapa detik, seorang pemuda muncul di hadapan Yun Qingyan. Pemuda itu tampan dan tinggi, tetapi malangnya lengan baju kirinya kosong. Saudara Yan, ternyata kamu. Melihat Yun Qingyan, pemuda itu tak kuasa menahan rasa gembiranya dan bergegas memeluk Yun Qingyan. Pemuda itu tak lain adalah sepupu Yun Qingyan, Yun Xuan. Meskipun Yun Qingyan dan Yun Xuan hanya sepupu, ikatan mereka tidak berbeda dari saudara kandung. Kakak, apa yang terjadi dengan tangan kirimu? Berbeda dengan kegembiraan Yun Xuan, mata Yun Qingyan menyipit, dan aura dingin terpancar darinya. Jika ada orang dari dunia abadi yang hadir, mereka pasti akan ketakutan. Kaisar abadi Yun Qingyan, begitu dia menyipitkan matanya, itu berarti dia memiliki niat membunuh. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian berdarah. Bukan apa-apa, aku hanya terluka dan kehilangan lenganku. Kakak Yan, hari ini adalah hari bahagiamu untuk kembali, jadi jangan bicarakan ini, oke? Secerca kesedihan melintas di mata Yun Xuan, dan tangan yang menggenggam Yun Qingyan pun mengendur. Baiklah, Yun Qingyan mengangguk dan tidak bertanya lagi. Namun, di dalam hatinya, niat membunuh yang sangat kuat sedang membara. Tak hanya lengan kiri Yun Xuan yang terputus, kultivasinya pun lumpuh. Ayah, malam ini, kumohon biarkan aku dan Kakak Yan punya waktu berdua. Setelah 3 tahun berpisah, putramu benar-benar punya banyak hal untuk diceritakan kepada Kakak Yan. Yun Xuan menoleh menatap ayahnya, Yun Han, dengan sedikit urgensi di matanya. Baiklah, tapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya, jangan minum terlalu banyak. Yun Han sebenarnya ingin menyusul Yun Qingyan sendiri, tetapi setelah bertemu pandang dengan Yun Xuan, hatinya melunak.
Sejak lumpuh setengah tahun yang lalu, kepribadian Yun Xuan menjadi penyendiri, bahkan merendahkan diri. Melihat Yun Qingyan hari ini adalah pertama kalinya ia tersenyum dalam setengah tahun. Setelah Paman Yun Han pergi, Yun Xuan menyuruh para pelayan menyiapkan makanan dan anggur. Selama makan, Yun Xuan terus bersulang dengan Yun Qingyan. Toleransinya terhadap alkohol cukup baik, setelah lebih dari 10 gelas, raut wajahnya tetap tidak berubah. Yun Qingyan terbiasa dengan anggur abadi, jadi anggur fana dari benua Tianxing tentu saja tidak bisa membuatnya mabuk. Kak Yan, ceritakan padaku, kemana saja kau selama 3 tahun ini? Tahukah kau bahwa saat kau pertama kali menghilang, kami menghabiskan seluruh sumber daya keluarga untuk mencarimu? Kata Yun Xuan di meja makan. Yun Qingyan segera mengulangi cerita yang sama yang diceritakannya kepada pamannya kepada Yun Xuan. Kedua saudara itu mengobrol tentang banyak hal, hampir menebus semua percakapan yang tidak mereka lakukan selama 3 tahun. Saking asyiknya, akhirnya mereka berhenti mengobrol dan terus minum. Tanpa disadari, waktu telah bergerak ke dalam malam yang pekat. Kak Yan, aku tak menyangka, setelah 3 tahun, toleransi alkoholmu jadi begitu mengagumkan. Aku, kakakmu, tak tertandingi. Yun Xuan baru mulai merasa mabuk. Ia sudah menghabiskan 3 toples besar anggur hijau daun bambu seberat 5 jin. Yun Qingyan merasakan sakit di hatinya melihat Yun Xuan dalam kondisi ini. Butuh 15 jin anggur untuk membuatnya mabuk, yang menunjukkan betapa baiknya toleransi alkohol Yun Xuan sekarang. Dan toleransi alkohol hanya bisa dikembangkan dengan sering minum. Mantan Yun Xuan adalah seorang yang tidak minum alkohol. Tidak sulit membayangkan bahwa setelah kehilangan lengannya, Yun Xuan pasti terus-menerus membuat dirinya mati rasa dengan alkohol. Malam itu, Yun Xuan minum sampai tidak bisa minum lagi, lalu ambruk di meja dan tertidur lelap. Saudaraku, jangan khawatir. Setelah kultivasiku pulih ke tahap tertentu, aku akan membangun kembali kultivasimu dan menumbuhkan kembali lenganmu yang terputus, gumam Yun Qingyan sambil menatap Yun Xuan yang mabuk, lalu, tanpa peringatan, tatapannya kembali dingin. Sedangkan untuk orang yang melumpuhkanmu, siapapun dia atau apapun latar belakangnya, kaisar ini akan membuatnya membayar harga yang paling mahal. Setelah membantu Yun Xuan ke tempat tidurnya untuk beristirahat, Yun Qingyan berjalan keluar menuju halaman. Saat itu, fajar tinggal kurang dari 1 jam lagi. Cahaya fajar yang samar-samar sudah terlihat di langit timur. Teknik kultivasi yang kulatih semuanya untuk makhluk bawaan. Saat ini, aku harus mengolah beberapa teknik untuk seniman bela diri fana. Makhluk di alam abadi adalah makhluk bawaan sejak lahir. Dalam istilah benua Tianxing, mereka adalah seniman bela diri dari alam bawaan. Tingkatan seniman bela diri di benua Tianxing, pada tahap awal, dibagi menjadi alam bintang, alam bulan, dan alam matahari. Di atas alam matahari adalah alam bawaan, yang berhubungan dengan makhluk bawaan dari dunia abadi. Secara tegas, makhluk bawaan tidak lagi dianggap manusia dalam pengertian biasa, karena setiap makhluk bawaan memiliki rentang hidup lebih dari 500 tahun. Kultivasi Yun Qingyan saat ini telah jatuh ke tahap ketiga alam bintang. Teknik kultivasi abadi yang biasa ia praktikkan terlalu sulit untuk dilakukan dengan kultivasinya saat ini. Untuk mempercepat pemulihannya, Yun Qingyan tidak hanya membutuhkan pil tetapi juga mengolah teknik fana. Sebagai ilustrasi, situasi Yun Qingyan saat ini seperti seorang bayi yang, meskipun memiliki senjata suci yang tidak dapat dihancurkan di sampingnya, tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Agar bayi dapat menggunakan senjata suci tersebut, ia harus tumbuh hingga tahap tertentu untuk memperoleh kekuatan guna menggunakannya. Demikian pula, agar Yun Qingyan dapat menggunakan teknik abadi teknik dunia abadi ia setidaknya perlu memulihkan kultivasinya ke alam bawaan. Pagi berikutnya, paman tidak langsung mengirim rempah-rempahnya. Menjelang siang, ia akhirnya menyuruh pelayan tua mengantarkan barang-barang itu. Tuan Muda Yan, patriark sedang sibuk dan tidak bisa pergi, jadi beliau meminta pelayan tua ini untuk mengantarkan ramuan herbal. Mohon periksa ramuannya untuk memastikan tidak ada yang kurang, kata pelayan tua itu dengan hormat. Tidak perlu diperiksa, karena paman yang mengirimmu, pasti tidak akan ada satupun perbedaan, kata Yun Qingyan tanpa melihat. Kakek Lin, ada yang ingin kutanyakan padamu, dan kuharap kau bisa menjawabnya dengan jujur. Tatapan Yun Qingyan tanpa sadar berubah dingin. Siapa yang melumpuhkan kultivasi dan lengan kiri adikku? Nama lengkap kakek Lin adalah Yun Yuanlin, dan keluarganya telah menjadi pengurus keluarga Yun selama beberapa generasi. Pelayan tua Yun Yuanlin menunjukkan ekspresi khawatir, lalu tersenyum pahit. Tuan Muda Yan, jika Anda benar-benar ingin tahu, sebaiknya Anda bertanya langsung kepada Tuan Muda Xuan. Masalah ini bukan hanya penghinaan pribadi Tuan Muda Xuan, tetapi juga penghinaan terbesar yang dialami keluarga Yun dalam beberapa tahun terakhir. Dalam posisi saya sebagai pelayan tua, sungguh tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak. Pelayan tua Yun Yuanlin ragu sejenak, lalu menambahkan,
jika Tuan Muda Yan benar-benar ingin membela Tuan Muda Xuan, pelayan tua ini menyarankan agar Anda terlebih dahulu mendapatkan kembali status Anda sebagai pewaris keluarga. Pewaris mengacu pada hak suksesi kepada pemimpin klan berikutnya. Sebelumnya, Yun Qingyan merupakan pewaris pemimpin klan berikutnya, tetapi setelah kepergiannya 3 tahun lalu, hak suksesinya secara otomatis hilang. Bab 3 Kembalinya Sang Raja. Sebelumnya, Yun Qingyan adalah pewaris kepala klan berikutnya. Namun, setelah ia menghilang 3 tahun lalu, hak suksesinya secara otomatis hilang. Ini adalah aturan keluarga Yun, jika seorang ahli waris meninggal, menderita cedera yang tidak dapat disembuhkan, atau hilang selama lebih dari setahun, mereka akan kehilangan status sebagai ahli waris. Yun Qingyan kehilangan status pewarisnya karena dia hilang selama lebih dari setahun. Sepupunya, Yun Xuan, dicabut status ahli warisnya karena cedera yang tidak dapat disembuhkan. Yun Qingyan tidak langsung menjawab. Ia malah menatap kepala pelayan tua, Yun Yuanlin, dengan tatapan yang dalam dan bertanya, "Kakek Lin, apakah ini keinginan Kakek Lin, atau keinginan Paman?" Sebagai seorang kaisar abadi, Yun Qingyan tentu saja memahami bahwa kata-kata kepala pelayan tua itu dimaksudkan untuk mendorongnya agar mendapatkan kembali status pewarisnya. Kepala pelayan tua, Yun Yuanlin, tercengang. Saat bertemu pandang dengan Yun Qingyan, ia merasa seolah-olah rahasianya terbongkar, terekspos untuk dilihat semua orang. Kepala pelayan tua itu langsung berkata, ini memang niat pelayan tua itu sendiri. Namun, ketua klan juga memikirkan hal ini, hanya saja beliau tidak yakin apakah Tuan Muda Yan saat ini memenuhi syarat untuk memperebutkan status pewaris. Kalau begitu, Kakek Lin, apakah kau yakin aku memenuhi syarat untuk bertarung? Tanya Yun Qingyan, ada sedikit nada terkejut dalam suaranya. Awalnya, saya hanya setengah yakin, tetapi sekarang, pelayan tua itu sepenuhnya yakin, selama Tuan Muda Yan bersedia, mendapatkan kembali status pewaris hanyalah masalah waktu, kata kepala pelayan tua itu sambil membungkuk rendah hati dan berbicara dengan tulus. Kakek Lin, kau sangat pintar, bahkan lebih pintar dari yang kuingat. Tapi, jangan sampai itu terjadi lagi, kata Yun Qingyan kepada kepala pelayan tua itu. Tak ada tatapan dingin di matanya, namun kepala pelayan tua itu merasakan duri yang meresahkan, seolah-olah ada duri di punggungnya. Yun Qingyan tidak meragukan kesetiaan kepala pelayan tua itu kepadanya dan kepada pamannya, Yun Han, tetapi tidak ada atasan yang akan menghargai bawahan yang bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Terutama atasan seperti Yun Qingyan, yang terbiasa mendominasi segalanya. Baik, Tuan Muda Yan, hamba tua ini menjamin hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kepala pelayan tua itu menarik napas dalam-dalam, rasa takut yang tak terjelaskan muncul di dalam dirinya. Tanpa sepengetahuannya, keringat dingin muncul di dahinya. Ayo pergi, bawa aku ke ruang musyawarah keluarga, kata Yun Qingyan, sudah berjalan keluar dari halaman. Paman sampai sesibuk itu, pasti ini rapat keluarga. Keempat tetua itu memang orang yang sulit diatur. Ayahku bisa saja menekan mereka dengan kekuatan absolutnya, tapi paman mungkin tidak bisa. Kalau aku tidak salah, bahkan paviliun ramuan obat sekarang dikuasai oleh salah satu tetua. Rumah keluarga Yun sangat luas. Yun Qingyan dan kepala pelayan tua keluar dari halaman dan berjalan menyusuri koridor panjang yang diapit danau-danau yang dipenuhi daun dan bunga teratai. Mereka kemudian melewati satu paviliun demi paviliun sebelum tiba di luar aula yang megah dan besar. Pada saat ini, ruang musyawarah keluarga Yun telah meletus menjadi pertengkaran yang kacau. Keempat tetua, yang bersekongkol satu sama lain, menekan pemimpin klan Yun Han selangkah demi selangkah. Terisolasi dan tanpa dukungan, Yun Han benar-benar dirugikan dalam perselisihan tersebut. Ketua klan, sejak Yun Xuan lumpuh setengah tahun yang lalu, posisi pewaris keluarga telah kosong selama 6 bulan penuh. Sekarang, seluruh kota Tianyu membicarakan tentang keluarga Yun kita yang tidak memiliki penerus. Demi reputasi keluarga, demi warisan keluarga, saya mohon kepada ketua klan untuk menunjuk pewaris baru hari ini. Kebetulan, putraku, Yun Yangqing, sudah memiliki kultivasi alam bintang tingkat 6. Baik dari segi kultivasi maupun bakat, dialah yang paling unggul di antara rekan-rekannya di keluarga. Oleh karena itu, aku mengusulkan agar putraku, Yun Yangqing, diangkat sebagai pewaris baru. Tetua pertama melanjutkan, selangkah demi selangkah. Cukup, apa kau masih punya rasa hormat padaku, ketua klan, di matamu? Yun Han menggebrak meja dengan keras, wajahnya memerah karena marah, tinjunya terkepal erat. Tindakan keempat tetua saat ini sungguh merupakan pengunduran diri paksa. Namun, dengan kultivasi dan prestisenya, ia tak mampu mengendalikan situasi. Tak satu pun dari keempat tetua memiliki tingkat kultivasi di bawahnya, dan ranah tetua pertama bahkan berada di atasnya. Tentu saja, kami menghormati ketua klan. Tapi jika ketua klan terus bersikap keras kepala, kami terpaksa menunjuk ketua klan baru. Tetua pertama benar. Sebagai kepala klan, prioritasnya adalah mempertimbangkan kepentingan keluarga.
Namun, penundaan berkepanjangan ketua klan dalam menunjuk ahli waris tidak hanya merusak reputasi keluarga, tetapi bahkan dapat menyebabkan keluarga tersebut tidak memiliki penerus. Jika ketua klan tidak menunjuk ahli waris hari ini, kami, keempat tetua, tidak punya pilihan selain menggunakan kekuasaan kami untuk menggulingkanmu. Ketua klan, kenapa kau mempersulit ini? Yun Qingyan hilang, dan Yun Xuan menderita luka yang tak tersembuhkan. Keluarga Yun saat ini hanya memiliki Yun Yangqing, putra tetua pertama, yang bisa menjadi pewaris. Kenapa ketua klan tidak bisa mengesampingkan bias pribadinya? Seorang tetua mendesah, nadanya terdengar lembut tetapi sebenarnya, masih agresif. Dalam keadaan normal, pewaris hanya bisa berasal dari garis keturunan langsung, seperti Yun Qingyan atau Yun Xuan. Namun, salah satu dari mereka hilang, dan yang lainnya cacat. Jika tidak ada orang lain yang ditunjuk sebagai pewaris, maka keluarga Yun benar-benar tidak akan memiliki penerus. Ini pula sebabnya mengapa ketiga tetua lainnya dibujuk oleh tetua pertama untuk bersama-sama memaksakan masalah tersebut. Tentu saja, selain demi kebaikan keluarga, tidak diketahui apakah ada urusan tak terkatakan di balik layar. Yun Han terdiam cukup lama sebelum perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya menunjukkan rasa malu sekaligus tekad sekeras batu karang. Baiklah, aku setuju untuk menunjuk pewaris hari ini, tapi bukan Yun Yangqing, melainkan Yun Qingyan. Saat Yun Qingyan kembali, Yun Han punya ide untuk menjadikannya pewaris. Saat itu, ia bahkan sempat bertanya tentang tingkat kultivasi Yun Qingyan, namun sayangnya, tingkat kultivasi Yun Qingyan telah turun ke tingkat ketiga alam bintang. Meski begitu, tekad Yun Han tetap teguh. Namun, ia berencana menunggu 1 atau 2 tahun hingga kondisi Yun Qingyan membaik sebelum mengangkatnya sebagai pewaris. Tentu saja, keinginan Yun Han agar Yun Qingyan menjadi pewaris bukan tanpa alasan. Yun Qingyan adalah keponakannya, yang memiliki garis keturunan paling langsung dari keluarga Yun. Hanya dengan ia menjadi pemimpin klan, kemurnian garis keturunan keluarga Yun dapat terjamin. Kedua, hanya jika Yun Qingyan berhasil menjadi pemimpin klan, barulah mungkin untuk membalaskan dendam Yun Xuan. Mengingat perasaan Yun Qingyan terhadap Yun Xuan, setelah mengetahui penghinaan yang dialami Yun Xuan, dia pasti akan mencari keadilan untuk Yun Xuan, bahkan jika itu berarti menggunakan kekuatan keluarga untuk menghadapi pihak lawan secara langsung. Tetapi jika Yun Yangqing berhasil menjadi pemimpin klan, dia tidak hanya tidak akan mampu melindungi kemurnian garis keturunan keluarga Yun, tetapi Yun Yangqing juga tidak mungkin berperang dengan mereka demi Yun Xuan. Pemimpin klan, kau bercanda, atau kau sengaja ingin menghancurkan keluarga Yun? Membiarkan seseorang yang telah hilang selama 3 tahun dan tak diketahui keberadaannya menjadi pewaris. Tetua pertama langsung mencibir. Siapa bilang aku hidup atau mati? Saat itu, suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, seorang pemuda berjubah merah, membawa sarung pedang kosong di punggungnya, dan memiliki aura bermartabat seorang raja dari 9 surga, berjalan memasuki aula. Ekspresi pemuda itu acuh tak acuh, dan tatapannya perlahan menyapu seluruh aula. Matanya yang tampak tenang setajam pisau, membuat siapapun tak berani menatap langsung ke arahnya. Tekanan spiritual yang halus dan nyaris tak terasa memancar darinya, membuat orang-orang tanpa sadar merasa ingin bersujud di hadapannya. Yun Qingyan. Kecuali ketua klan Yun Han, semua orang di aula tercengang. Mereka semua menatap Yun Qingyan seolah-olah mereka melihat hantu. Tidak seorang pun menyangka bahwa seseorang yang telah hilang selama 3 tahun, dan hampir pasti diduga telah meninggal, akan muncul di hadapan mereka sekali lagi. Untuk sesaat, kerumunan di aula itu benar-benar asyik mengenang Yun Qingyan. Dahulu kala, Yun Qingyan adalah pewaris kesayangan mereka dan kebanggaan seluruh keluarga Yun. Baik Yun Xuan maupun Yun Yangqing, putra tetua pertama, mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yun Qingyan. Sayang, dia menghilang, lenyap seakan menguap begitu saja. Jika dia tidak hilang, dia mungkin sudah bisa menopang langit luas untuk keluarga Yun sekarang. Aku kembali. Yun Qingyan menatap kerumunan. Tidak ada sikap angkuh, namun ia memancarkan kesan kembalinya seorang raja. Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda Yun Qingyan. Selain Yun Han dan keempat tetua, semua pengurus di aula berlutut. Mata mereka dipenuhi rasa hormat terhadap Yun Qingyan, bukan hanya karena gengsi ayahnya yang masih tersisa, tetapi lebih karena aura Yun Qingyan sendiri. Tahun ia menghilang, Yun Qingyan yang berusia 15 tahun telah memiliki kultivasi alam bintang tingkat kelima, yang membuatnya mendapat julukan sebagai jenius nomor 1 di kota Tianyu, dan memang, jenius nomor 1 di abad yang lalu. Rekor ini, selain dilampaui oleh Chai'er yang bahkan lebih mengerikan, membuat semua orang hanya mampu mengagumi Yun Qingyan. Di antara keempat tetua, wajah tetua pertama muram, sementara 3 tetua lainnya menatap Yun Qingyan dengan ekspresi rumit. Mereka berasumsi bahwa setelah 3 tahun, kultivasi Yun Qingyan pasti akan mengalami peningkatan kualitatif.
Empat tetua, aku bermaksud mengangkat Yaner sebagai pewaris. Apakah kalian keberatan? Pada saat ini, suara Paman Yun Han terdengar. Tidak keberatan, tidak keberatan, tidak keberatan. Tanpa ragu sedikit pun, tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat menyetujui, dan mereka melakukannya serempak. Wajah tetua pertama tampak muram dan ragu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Yun Qingyan, bolehkah aku tahu berapa tingkat kultivasimu saat ini? Tetua pertama yang menanyakan pertanyaan ini sudah merupakan pengakuan diam-diam atas penyerahan dirinya. Aula langsung hening, seolah suara napas pun menghilang. Semua orang menahan napas, memasang telinga, menunggu jawaban Yun Qingyan. Pertanyaan ini bukan saja membuat tetua pertama penasaran, tetapi juga membuat semua orang yang hadir penasaran. 3 tahun yang lalu, dia sudah berada di peringkat kelima alam bintang. Ke alam mana dia akan naik sekarang? Alam bintang tingkat ketiga, kata Yun Qingyan tanpa menyembunyikan apapun, atau lebih tepatnya, ia terlalu malas untuk menyembunyikannya. Di matanya, tidak ada perbedaan antara alam bintang tingkat ketiga, alam bulan tingkat ketiga, atau bahkan alam yang tingkat ketiga. Itu semua adalah tingkat kultivasi manusia biasa. Yaner, mata Paman Yun Han berkilat cemas. Ia tak menyangka Yun Qingyan akan memamerkan kultivasinya tanpa ragu. Apa katamu? Tetua pertama tak percaya. Ia bahkan sempat berpikir bahwa kultivasi Yun Qingyan saat ini mungkin tak lebih rendah darinya. Namun, ia tak pernah menyangka jawaban Yun Qingyan ternyata adalah alam bintang tingkat 3. Jika 3 tahun lalu, Yun Qingyan yang berusia 15 tahun dan berada di alam bintang peringkat kelima adalah seorang jenius super, maka Yun Qingyan yang berusia 18 tahun dan berada di alam bintang peringkat ketiga telah sepenuhnya jatuh ke level biasa-biasa saja. Sekelompok pengurus keluarga yang menaruh harapan besar pada Yun Qingyan semuanya menunjukkan kekecewaan saat mendengar ini. Bab 4 masalah datang. Kalian semua kecewa. Yun Qingyan mengamati reaksi semua orang, lalu tatapannya tertuju pada petugas keuangan. Paman Qian, aku ingat memanggilmu Paman Qian waktu kecil. Paman Qian, apa kau sangat kecewa padaku? Paman Qian adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Ia ragu sejenak sebelum mengangguk. Sejujurnya, Tuan Muda, saya memang sangat kecewa. Lagi pula, Anda pernah menjadi jenius nomor 1 kota Tianyu, seorang jenius super di tahap kelima alam bintang di usia 15 tahun. Tapi sekarang, Anda telah jatuh ke... Paman Qian tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang tahu dalam hati mereka bahwa dia telah menjadi biasa-biasa saja atau bodoh. Yun Qingyan tidak keberatan. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang, 3 tahun yang lalu, saya pergi ke Gunung Langya untuk berlatih dan sialnya bertemu sekelompok bandit. Setelah pertempuran sengit, saya ditangkap dan dipenjara di sarang mereka. Selama 3 tahun di sarang, saya tidak hanya tidak punya waktu untuk berkultivasi tetapi juga tidak bisa menjamin makan 3 kali sehari. Seiring waktu, kultivasi saya turun dari tingkat kelima alam bintang ke tingkat ketiga alam bintang. Namun, saya rasa tidak ada yang perlu dikecewakan. Karena saya, Yun Qingyan, masih di sini, dan bakat saya masih ada. Saya jamin dalam waktu kurang dari setahun, saya akan kembali menjadi jenius nomor 1 di kota Tianyu. Pada titik ini, tatapan Yun Qingyan kembali ke Paman Qian. Paman Qian, sekarang tolong katakan padaku, apakah kamu masih kecewa padaku? Tidak seorang pun tahu bahwa saat Yun Qingyan berbicara, gelombang spiritual tak terlihat memancar darinya, menyelimuti seluruh aula. Semua orang, termasuk Yun Han dan keempat tetua, terpengaruh oleh gelombang spiritual ini. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat dampaknya. Paman Qian tiba-tiba merasa sangat gembira saat ini, seolah-olah Yun Qingyan telah menyalakan kembali semangatnya. Ia menatap Yun Qingyan dengan kagum, Tuan Muda, saya tidak kecewa lagi. Saya yakin dalam setahun, Tuan Muda pasti akan merebut kembali posisinya sebagai jenius nomor 1 di kota Tianyu. Tuan Muda, kami tidak kecewa. Tuan Muda, kami juga percaya bahwa dalam setahun, Anda pasti akan merebut kembali posisi Anda sebagai jenius nomor 1 di kota Tianyu. Semua pengurus yang hadir berbicara dengan penuh semangat, dan tatapan mereka ke arah Yun Qingyan bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Baiklah, semuanya tenang. Yun Qingyan melambaikan tangannya, dan semua orang langsung tenang. Paman, umumkan aku sebagai pewaris sekarang. Yun Qingyan berbalik dan menatap Yun Han yang terkejut. Bagus, bagus. Aku akan mengumumkannya sekarang. Yun Han tertegun sejenak sebelum dia kembali sadar, tetapi sebelum dia bisa mengumumkannya secara resmi, dia diinterupsi oleh tetua pertama. Tunggu. Tetua pertama mendengus dingin, wajahnya penuh cibiran. Yun Qingyan, aku tidak menyangka setelah 3 tahun, meskipun kultivasimu menurun, kefasihanmu justru meningkat pesat. Hanya dengan beberapa kata, kau telah membodohi semua orang hingga kehilangan arah. Tapi, tipu dayamu terlalu ceroboh.
Merebut kembali posisi jenius nomor 1 kota Tianyu dalam setahun, kau benar-benar tidak takut menakut-nakuti orang sampai mati dengan bualanmu. Tahukah kau seberapa tinggi tingkat kultivasi jenius nomor 1 di kota Tianyu saat ini? Bahkan jika kau tidak menghilang 3 tahun yang lalu, kau mungkin tidak akan mampu menandinginya, apalagi sekarang. Yun Qingyan tiba-tiba melambaikan tangannya, menghentikan tetua pertama untuk melanjutkan. Tetua pertama, berhentilah bicara omong kosong. Katakan saja langsung apa yang kau inginkan. Yun Qingyan sudah lama tidak sesabar ini. Jika kultivasinya belum pulih, dia pasti sudah menamparkan tetua pertama sampai mati sekarang. Sederhana saja, karena kamu bilang bisa merebut kembali posisi jenius nomor 1 kota Tianyu dalam setahun, buktikan saja dengan fakta. Tapi, aku tidak bisa menunggu setahun. Aku punya kompromi yang bisa membuatmu membuktikannya dalam sebulan. Metode apa? Paman Yun Han yang bertanya. 1 bulan dari sekarang, biarkan Yun Qingyan berduel dengan putraku, Yun Yangqing. Siapapun yang menang akan menjadi pewaris pemimpin klan yang baru. Tetua pertama terkekeh dingin. Penatua pertama, apa kau bercanda? Yun Qingyan baru berada di tahap ketiga alam bintang, dan kau malah memintanya untuk berduel dengan Yun Yangqing, yang berada di tahap ke-6 alam bintang, dalam sebulan. Raut wajah Paman Yun Han langsung berubah muram. Siapa yang bercanda? Karena Yun Qingyan bilang dia bisa merebut kembali posisi jenius nomor 1 kota Tianyu dalam setahun, mengalahkan putraku dalam sebulan seharusnya mudah, kan? Tentu saja, jika dia tidak bisa mengalahkan putraku setelah sebulan, itu membuktikan bahwa semua yang dikatakan Yun Qingyan sebelumnya hanyalah bualan belaka. Saat tetua pertama berbicara, dia menatap Yun Qingyan dengan provokatif. Yun Qingyan, apakah kamu berani menerimanya? Yun Qingyan mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh, kenapa aku tidak berani? Tapi, 1 bulan terlalu lama. Kita ubah saja jadi 7 hari dari sekarang. Suara mendesing. Begitu Yun Qingyan berbicara, aula segera gempar. Batas waktu 1 bulan yang diusulkan oleh tetua pertama sudah terasa terlalu pendek dan tidak adil bagi Yun Qingyan. Namun, tanpa diduga, Yun Qingyan sendiri mengubah batas waktu 1 bulan itu, menjadi 7 hari kemudian. Apakah Yun Qingyan sudah gila? Atau apakah dia mengira bahwa bahkan setelah sebulan, dia tidak akan sebanding dengan Yun Yangqing, jadi dia menyerah begitu saja dan berganti bulan menjadi 7 hari kemudian? Bukan hanya orang lain yang berpikir demikian. Pada saat ini, bahkan Paman Qian, yang hampir mati rasa karena kekagumannya pada Yun Qingyan, mengira Yun Qingyan sudah gila. Hahaha, benar sekali. Tetua pertama langsung tertawa terbahak-bahak. Yaner, apa kau gila? Mata Paman Yun Han melebar saat dia menatap Yun Qingyan. Paman, jangan khawatir. Yun Qingyan memberi isyarat agar pamannya tenang, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kalau aku butuh waktu sebulan untuk menghadapi si idiot Yun Yangqing itu, mending aku langsung saja membenturkan kepalaku dan mati. Sejak kecil, Yun Qingyan sering memukul Yun Yangqing, terutama karena Yun Yangqing terlalu menyebalkan. Ia sering menindas orang lain dengan mengandalkan statusnya sebagai putra tetua pertama. Bahkan pernah suatu kali Yun Yangqing, karena kata-katanya yang sugestif terhadap Chaier, hampir dikebiri oleh Yun Qingyan yang murka. Untungnya, seorang tetua tiba tepat waktu dan menyelamatkan Yun Yangqing dari cobaan itu. Setelah kesepakatan pertempuran 7 hari ditetapkan, pertemuan keluarga segera bubar. Yaner, aku antar kamu pulang, kata Paman Yun Han. Dalam perjalanan pulang, ia ragu-ragu sejenak, dengan sedikit rasa bersalah di matanya, lalu akhirnya berkata, Yaner, ini salahku, maafkan aku. Kalau saja ayah Yun Qingyan masih menjadi kepala keluarga, bahkan jika Yun Qingyan sekarang hanya berada di tahap ketiga alam bintang, dia bisa menjadikan Yun Qingyan sebagai pewaris hanya dengan sepatah kata. Ayah Yun Qingyan memiliki wewenang mutlak dalam keluarga Yun, dan bahkan keempat tetua pun hanya bisa mematuhinya. Paman, jika Paman benar-benar merasa bersalah, setelah aku mengalahkan Yun Yangqing, ceritakan semua tentang masalah saudaraku. Saat Yun Qingyan berbicara, kilatan pembunuh melintas di matanya. Baiklah. Sekilas terlihat perlawanan di mata pamannya, tetapi dia tetap mengertakkan gigi dan setuju. Setelah mengantar Yun Qingyan ke halaman terpisahnya, Paman Yun Han tinggal sebentar sebelum pergi. Yun Qingyan juga mulai mempersiapkan diri untuk alkimia. Dengan kultivasinya saat ini, pil yang perlu disempurnakannya akan membutuhkan waktu sekitar 2 hari kerja tanpa henti. Agar tidak diganggu, dia tidak hanya memberitahu pamannya tetapi juga secara khusus memanggil pengurus tua, Yun Yuanlin, untuk menjaganya. Setelah semuanya siap, Yun Qingyan mengunci pintu dan membuka tungku alkimia yang sudah ada di dalam ruangan. Lingzi, poria, rumput tulang karang, setiap ramuan berumur 10 tahun. Yun Qingyan bergumam pelan, meletakkan ramuan-ramuan itu ke dalam tungku alkimia dengan tertib. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang di alam abadi jika mereka tahu aku sedang memurnikan pil pengumpul ki. Yun Qingyan terkekeh dalam hati.
Pil pengumpul Ki adalah pil dengan kualitas terendah. Di alam abadi, bahkan makhluk tingkat terendah pun tidak akan mengonsumsi pil pengumpul Ki. Namun, saat ini, kultivasi Yun Qingyan hanya dapat memurnikan pil pengumpul Ki. Untungnya, di benua bintang surgawi, pil pengumpul Ki sudah dianggap sebagai ramuan tingkat pemula, meskipun itu hanya ramuan tingkat manusia tingkat rendah, setidaknya itu adalah ramuan tingkat pemula. Di pasaran, satu pil harganya sedikitnya 1000 tael perak, dan masih sulit ditemukan. Yun Qingyan meletakkan tangannya di bawah tungku alkimia, mengaktifkan seni pengendalian api, dan dua api putih samar muncul di telapak tangannya. Retak, retak, retak. Beberapa menit kemudian, api telah memanaskan tungku alkimia. Setengah jam kemudian, asap tebal mengepul dari tungku. Yun Qingyan telah mengamati bagian dalam tungku alkimia dengan indera ilahinya. 3 jam kemudian, api di telapak tangannya mulai berfluktuasi, membesar dan mengecil. Ia berusaha mengendalikan panasnya. Selama pembentukan pil, pengendalian panas sangatlah penting. Jika diperlukan intensitas yang tinggi, gunakan api yang kuat, jika diperlukan api yang lembut, gunakan api yang lembut. Selama proses tersebut, kesalahan sekecil apapun akan menurunkan kualitas pil, atau bahkan langsung menghancurkannya. Meskipun indera ketuhanan Yun Qingyan kurang dari 1/10.000 dari puncaknya, bukan berarti indera ketuhanannya saat ini lemah. Setidaknya, dibandingkan dengan kebanyakan alkemis di benua bintang surgawi, indera ketuhanannya berkali-kali lipat lebih kuat. Mengandalkan indera keilahiannya, Yun Qingyan mengendalikan proses alkimia hingga tingkat yang tepat. Setelah 1 hari 1 malam, lebih dari 30 pil pengumpul Ki di tungku alkimia telah terbentuk. Jarak antar pil tidak hanya sama, tetapi panas yang diterima masing-masing pil juga sepenuhnya sama. Jika tidak terjadi kecelakaan, tingkat keberhasilan pil pengumpul Ki ini akan mencapai 100%. Jika ini sampai terbongkar, niscaya akan membuat orang-orang ketakutan setengah mati. Perlu diketahui bahwa di dunia alkimia, siapapun dengan tingkat keberhasilan di atas 30% sudah dianggap sebagai alkemis tingkat master. Mereka yang tingkat keberhasilannya di atas 50% bahkan lebih langka lagi. Adapun tingkat keberhasilan 100%, itu hanyalah khayalan belaka. Dalam sekejap, hari dan malam lainnya berlalu. Di dalam tungku alkimia, lebih dari 30 pil telah terbentuk sepenuhnya dan hanya perlu diberi nutrisi oleh api pil selama sekitar 3 menit lagi sebelum dapat dikeluarkan. Tetapi justru pada menit-menit terakhir, ekspresi Yun Qingyan tiba-tiba menjadi gelap. Oh, bukankah ini Yun Yuanlin? Apa, Yun Qingyan baru saja kembali, dan kau orang tua itu tidak sabar untuk berlari dan menjadi anjingnya. Di halaman luar ruangan, sebuah suara muda yang sinis muncul. Orang tua, cepat panggil Yun Qingyan, dan katakan saja aku, Yun Yue, sedang mencarinya. Orang tua, kenapa kau masih berdiri di sana? Apa kau ingin dipukuli? Jangan pikir hanya karena kau pelayan, aku tidak berani memukulmu. Sepertinya kamu benar-benar ingin dipukuli. Saat suara itu jatuh, dengan suara, bang, seseorang tertendang hingga terpental. Jika aku tidak salah ingat, ini kamar Yun Qingyan. Dalam waktu kurang dari sesaat, pemilik suara itu sudah tiba di luar pintu Yun Qingyan. Bang, dengan tendangan yang keras, pintu cendana harum itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Dengan bunyi, klang, sepotong kayu patah berhamburan dan mengenai tungku alkimia. Yun Qingyan, yang masih menyalakan api pil, tak mampu menghentikannya tepat waktu dan hanya bisa menyaksikan tungku alkimia itu roboh ke tanah tanpa daya. Hahaha, Yun Qingyan, ku dengar setelah kau kabur dari sarang bandit, kultivasimu turun ke tingkat ketiga alam bintang. Apa, mungkinkah kau merasa putus asa dalam seni bela diri, jadi kau beralih ke alkimia? Pendatang baru itu melihat tungku alkimia yang runtuh dan asap tebal di ruangan itu, dan langsung menduga bahwa Yun Qingyan sedang memurnikan pil. Hehe, kalau begitu, kau mungkin akan jatuh lebih parah lagi. Kesulitan alkimia beberapa kali lipat dari seni bela diri. Bab 5 Pembantaian Kejam. Pendatang baru itu tidak menyadari bahwa alis Yun Qingyan sudah berkerut. Ia melanjutkan, aku datang menemuimu kali ini untuk memastikan kekuatanmu, untuk melihat apakah kau memenuhi syarat untuk bertanding dengan saudara Yang Qing. Tapi izinkan aku menjelaskan terlebih dahulu, jika kau tidak bisa menahan 3 jurus dariku, maka duelmu dengan saudara Yang Qing akan otomatis dibatalkan. Yun Qingyan terus mencatat waktu. Waktunya kurang dari 20 detik lagi sampai pilnya habis, tetapi tepat di 20 detik terakhir ini, ia diganggu. Yun Qingyan mengangkat tungku alkimia dan mengamatinya dengan indera ilahinya, menemukan bahwa 17 dari 33 pil pengumpul Ki telah menjadi pil limbah, lebih dari setengah dari total keseluruhan. Tiba-tiba, niat membunuh yang dingin muncul dari lubuk hatinya. Kau meminta kematian. Ekspresi garang terpancar di wajah Yun Qingyan saat ia melancarkan pukulan dahsyat yang tak terhentikan, merobek udara dan menimbulkan suara mendesis. Sempurna. Pendatang baru itu tidak terkejut, malah senang.
Ia hendak memverifikasi kekuatan Yun Qingyan, dan langkah pertama Yun Qingyan bahkan lebih hebat lagi. Tiba-tiba, dia juga melayangkan pukulan, bertabrakan dengan pukulan berat Yun Qingyan. Ledakan. Dengan suara keras, udara bergetar, menciptakan gelombang kejut. Ah, teriak si pendatang baru. Saat tinju mereka beradu, lengannya berderak, dan sesaat kemudian, tubuhnya terpental. Bang! Setelah mendarat, terdengar bunyi gedebuk keras lagi. Darah yang bergejolak di tubuhnya membuatnya tak terkendali memuntahkan seteguk darah. Ho, bagaimana mungkin? Bukankah kultivasi Yun Qingyan sudah turun ke tahap 3 alam bintang? Wajah pendatang baru itu dipenuhi kengerian. Dia berada di tahap 4 alam bintang, itulah sebabnya dia datang untuk memprovokasi Yun Qingyan dengan begitu percaya diri. Yun Qingyan, apa yang ingin kau lakukan? Pendatang baru itu langsung ketakutan. Saat ini, Yun Qingyan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, wajahnya sangat dingin. Membunuhmu. Suara Yun Qingyan dingin. Sebenarnya, Yun Qingyan, seperti dirinya sekarang, sulit menyembunyikan niat membunuh terhadap manusia. Ia seperti raksasa yang tidak akan sengaja menginjak semut. Namun apabila semut ini buta dan memprovokasi si raksasa, maka ia bukan saja akan terinjak tetapi juga bisa mati tanpa mayat yang lengkap. Yun Qingyan, kumohon tenanglah. Suami bibiku adalah tetua agung. Jika kau membunuhku, suami bibiku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, biarkan tetua agung menyerangku, kata Yun Qingyan sambil menginjak dada lawannya. Krak, dadanya runtuh. Tuan Muda Yan, tak jauh dari situ, Yun Yuanlin, yang baru saja bangkit dari tanah dengan darah masih berceceran di mulutnya, tertegun. Tuan Muda Yan, apakah Anda membunuh Yun Yue? Yun Qingyan mengangguk pelan, bahkan tak melirik mayat di tanah. Sampah macam apa ini, kalau dia dibunuh, ya dibunuh saja. Kakek Lin, cari 2 pelayan untuk mengantar jenazah Yun Yue ke Tetua Agung. Setelah jeda, Yun Qingyan menambahkan, katakan pada Tetua Agung, jika dia ingin menimbulkan masalah, dia harus mengirim seseorang yang lebih terhormat. Baik, Tuan Muda Yan. Kepala pelayan tua itu menarik napas dalam-dalam. Setelah 3 tahun, Yun Qingyan tidak hanya menjadi tak terduga, tetapi juga kejam dalam metodenya. Kepala pelayan tua itu tidak tahu bahwa sebagai salah satu kaisar abadi, Yun Qingyan, meskipun tidak sedingin dan sekejam 9 kaisar abadi lainnya, sangat tegas dalam tindakannya. Saat menghadapi seseorang yang pantas mati, ia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Simpan pil pengumpul ki ini. Yun Qingyan menjentikkan jarinya, dan sebuah pil terbang ke tangan kepala pelayan tua itu. Terima kasih, Tuan Muda Yan. Merasakan khasiat obat yang kuat dari pil di tangannya, kepala pelayan tua itu berlutut dengan gembira. Pil pengumpul ki sangatlah berharga. 1 pil bisa dijual setidaknya 1000 tael perak di pasaran. Sebagai kepala pelayan keluarga Yun, gaji tahunannya hanya sedikit di atas 200 tael. Kakek Lin, kalau aku tidak salah, kakek pasti mengalami cedera parah di masa muda, itulah sebabnya kultivasi kakek terhenti di tahap 3 alam bintang selama bertahun-tahun. Meskipun Yun Qingyan berbicara dengan santai, hal itu langsung menyadarkan kepala pelayan tua itu. Hal ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Sekarang, Yun Qingyan telah mengatakannya hanya dalam beberapa kata. Aku tidak meragukan kesetiaan kakek Lin, tapi itu saja tidak cukup. Selama kakek Lin terus berprestasi mulai sekarang, aku tidak hanya akan menyembuhkan luka lamamu, tetapi juga membantumu mencapai kekuatan yang selalu kau impikan. Yun Qingyan mengatakan itu tidak cukup karena kepala pelayan tua itu tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Yun Yue. Jika kepala pelayan tua itu mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan Yun Yue tadi, dia bisa saja menunda Yun Yue beberapa menit sampai semua pil pengumpul ki selesai dibuat. Tentu saja, tidak semua orang bisa menunjukkan kesetiaan tanpa pamrih seperti itu, jadi Yun Qingyan tidak bersikap terlalu kasar atau menyalahkan kepala pelayan tua itu. Baik, Tuan Muda Yan, kata kepala pelayan tua itu dengan penuh semangat, sepenuhnya mempercayai kata-kata Yun Qingyan. Kalian boleh mundur. Yun Qingyan melambaikan tangannya, sudah terbiasa dengan reaksi kepala pelayan tua itu. Sebagai seorang kaisar abadi, tentu saja ia punya caranya sendiri dalam mengatur orang. Terlebih lagi, apa yang diterima kepala pelayan tua saat ini adalah janji Yun Qingyan. Setelah kembali ke kamarnya, Yun Qingyan memasukkan kembali 17 pil yang dibuang ke dalam tungku. Pil pengumpul ki yang pernah rusak, memang rusak, tetapi setelah dimurnikan ulang, pil tersebut dapat diubah menjadi pil jenis lain. Pil racun merah. Seperti namanya, pil racun Scarlet adalah pil yang sangat beracun. 1 pil racun Scarlet, jika diencerkan dengan benar, dapat meracuni sedikitnya 10.000 orang dewasa. Meskipun Yun Qingyan adalah seorang kaisar abadi, ia tidak pernah menolak penggunaan racun. Menurutnya, terkadang menggunakan racun lebih tegas dan lugas daripada menggunakan kekerasan langsung.
1 jam kemudian, pil pengumpul Qi yang dibuang telah dimurnikan kembali menjadi pil racun merah. Setiap pil berwarna merah cerah, memancarkan aroma samar yang menyegarkan. Sulit membayangkan bahwa itu adalah racun yang kuat. Dia memasukkan pil racun merah ke dalam botol kecil yang telah disiapkan. Yun Qingyan lalu mengeluarkan 15 pil pengumpul Qi yang tersisa dan menghabiskannya sekaligus. Jika seorang kultivator tahap 3 alam bintang biasa, mengonsumsi begitu banyak pil pengumpul Qi sekaligus akan menyebabkan tubuhnya meledak. Namun bagi Kaisar Abadi Yun Qingyan, 15 pil pengumpul Qi bahkan tidak mencapai 1/10.000 dari batas fisiknya. Setelah pil itu masuk ke tubuhnya, Yun Qingyan duduk di kamarnya, bermeditasi dan bernapas. Akan tetapi, ia hanya bermeditasi dan bernapas, tidak secara sengaja mencerna efek obat dari pil pengumpul Qi. Setelah 15 pil pengumpul Qi memasuki perutnya, pil-pil itu secara otomatis terurai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Khasiat obat yang kaya mengalir secara teratur dan otomatis ke dalam lautan spiritualnya. 3 menit kemudian, efek obat dari ke-15 pil pengumpul Qi dicerna sepenuhnya. Kultivasi Yun Qingyan pulih dari tahap alam bintang 3 ke tahap alam bintang 4. Kakak datang. Tatapan Yun Qingyan tiba-tiba tertuju keluar halaman. Beberapa detik kemudian, Yun Xuan muncul, berlari terburu-buru. Saudara Yan, ku dengar kau membunuh Yun Yue. Kata Yun Xuan segera, sedikit kecemasan terlihat di wajahnya. Saudara Yan, kau terlalu impulsif. Meskipun Yun Yue bukan murid langsung keluarga Yun kita, bagaimanapun juga, dia adalah murid tetua agung. Saudaraku, jangan khawatir. Yun Qingyan menyela Yun Xuan, berkata dengan santai, selama tetua agung tidak bodoh, dia tidak akan membela Yun Yue. Nama asli Yun Yue adalah Chen Yue. Ia adalah kerabat dari keluarga gadis istri tetua agung, tetapi karena ia tumbuh di keluarga Yun, ia mengadopsi nama keluarga Yun. Tetapi meskipun ia menyandang nama keluarga Yun, hal itu tidak akan pernah mengubah kenyataan bahwa ia bukanlah murid langsung keluarga Yun. Keluarga Yun punya aturannya sendiri. Sekalipun ada pertikaian internal yang parah di antara mereka yang bermarga Yun, begitu melibatkan orang luar, mereka akan bersatu. Duel Yun Qingyan dengan Yun Yang King adalah urusan pribadi keluarga Yun. Sekalipun mereka bertarung sampai mati, itu tidak ada hubungannya dengan Yun Yue. Untuk apa dia ikut campur dalam masalah ini? Baiklah, sepertinya aku terlalu khawatir. Yun Xuan memikirkannya dan merasa itu benar. Selama tetua agung tidak bodoh, dia tidak akan membela Yun Yue. Tapi saudara Yan, dalam 4 hari, apakah kau benar-benar akan bertarung melawan Yun Yang King? Tanya Yun Xuan, raut khawatir kembali muncul di wajahnya. 3 hari telah berlalu sejak perjanjian duel 7 hari antara Yun Qingyan dan Yun Yang King. Tentu saja, meskipun aku tidak tertarik dengan posisi penerus, aku punya alasan mengapa aku harus mengambilnya. Yun Qingyan mengangguk, niat membunuh yang samar terpancar di matanya. Apakah itu, untukku? Yun Xuan menarik napas dalam-dalam. Ya, Yun Qingyan menatap Yun Xuan, yang menundukkan kepalanya, tidak berani membalas tatapannya. Saudara Yan, masalah itu, alasan aku tidak memberitahumu juga demi kebaikanmu sendiri. Setelah beberapa detik terdiam, Yun Xuan menghela napas, matanya dipenuhi kesedihan, tetapi juga kebencian yang mendalam. Aku tahu, jadi aku berencana untuk menanyakan hal itu kepadamu setelah aku menjadi penerus, kata Yun Qingyan. Dari reaksi Yun Xuan dan pamannya, juga dari kata-kata terputus-putus dari kepala pelayan tua itu, Yun Qingyan sudah bisa menyimpulkan secara kasar bahwa orang yang melumpuhkan Yun Xuan entah memiliki kultivasi yang sangat kuat, latar belakang yang sangat dalam, atau keduanya. Dan dengan menjadi penerus keluarga Yun, Yun Qingyan akan dapat menggunakan kekuatan keluarga. Alasan pamannya, Yun Han, tidak dapat menggunakan kekuatan keluarga untuk membalaskan dendam Yun Xuan sebagian besar disebabkan oleh penindasan oleh 4 tetua agung. Namun, Yun Qingyan berbeda. Dengan metodenya, selama ia mengambil posisi penerus, ia dapat menyingkirkan semua rintangan yang menghalanginya. Tentu saja, dengan kemampuan Yun Qingyan, dia kemungkinan besar akan meremehkan penggunaan kekuatan keluarga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kepala pelayan tua itu mengantarkan jenazah Yun Yue ke kediaman tetua agung. Ekspresi tetua agung dan wanita cantik itu berubah drastis saat melihat tubuh Yun Yue, yang kemudian langsung menangis terseduh-seduh. Yun Yuanlin, siapa yang membunuh Yun Yue? Tanya tetua agung dengan wajah muram, menatap kepala pelayan tua itu. Melapor kepada tetua agung, Tuan Muda Yan telah membunuh Yun Yue. Kepala pelayan tua, Yun Yuanlin, tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan bagaimana Yun Yue telah menyusahkan Yun Qingyan sebelumnya. Namun, dia menghilangkan bagian tentang Yun Qingyan yang memurnikan pil. Penatua Agung, begitulah kejadiannya. Tuan Muda Yan juga meminta saya menyampaikan pesan kepada Anda, jika Anda ingin membuat masalah, kirimkan seseorang yang lebih terhormat. Setelah kepala pelayan tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi.
Wajah sang tetua agung tampak muram, tetapi dia tidak menghentikan kepala pelayan tua itu, membiarkannya menghilang dari pandangannya. Wanita cantik di sampingnya berteriak, "Yun Qingyan, dasar binatang terkutuk, beraninya kau membunuh keponakanku. Aku, Chen Li, bersumpah akan membayarmu dengan nyawamu." Tamparan. Sang tetua agung tiba-tiba menamparkan wajah wanita cantik itu. "Jalang, apa kau menyuruh Yun Yue mencari Yun Qingyan?" Wanita cantik itu tertegun oleh tamparan itu. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih, dan ia tergagap, "Yun Qingyan akan berduel dengan putra kita, jadi aku hanya menyuruh Yun Yue untuk menguji kultivasinya." Kau wanita bodoh." Sang tetua agung menghentakkan kakinya dengan marah setelah mendengar ini, lalu menamparkan wajah wanita cantik itu lagi. "Siapapun, kurung wanita bodoh ini, tak seorang pun boleh melepaskannya sampai Yang King kembali." Wajah tetua agung dipenuhi amarah, dan ia segera memerintahkan seseorang untuk mengurung wanita cantik itu. Baru setelah wanita cantik itu dibawa pergi, kemarahan di wajah sang tetua agung berangsur-angsur mereda. Sebagai tetua agung, ia tentu memahami aturan keluarga Yun, sekeras apapun pertikaian internal, itu tetaplah urusan keluarga. Tetapi jika ada orang luar yang ikut campur, itu akan melanggar aturan. Aturan ini, bahkan tetua agung tidak berani melanggarnya. Tetua agung menghampiri tubuh Yun Yue dan mulai memeriksa luka-lukanya. Hanya ada 2 luka di tubuhnya, satu adalah lengan yang patah, dan yang lainnya adalah dada yang retak. Alis sang tetua agung langsung berkerut berat. Dia sudah menyimpulkan penyebab kematian dari luka-luka Yun Yue. Pertama, dia dikalahkan dalam satu gerakan, lengannya patah, dan kemudian dia diinjak-injak di dada tanpa perlawanan, yang menyebabkan kematiannya.